Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang menonton pada pagi, siang, sore, maupun malam. Oke, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan eh proyek kami, yaitu tentang analisis dampak laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat terhadap Ghost Potret. Oke, mungkin bisa di next, operator. Oke, berikut merupakan anggota kelompok kami, saya sendiri, Abid Amarullah. Lalu ada rekan saya, Agatha Chandra, Aura Kafatullah, serta yang terakhir, the one and only, Muhammad Syahrial Ramadan. Oke, dengan latar belakang, ya bisa kita tahu emas itu bisa dikenal sebagai safe haven asset, yang dimana merupakan menjadi sebuah pilihan utama investor di tengah ketidakpastian ekonomi global ini. Nah, pada laporan Ketenagakerjaan Amerika Serikat, khususnya di Non-Farm Payroll Report, yang merupakan indikator ekonomi kunci yang mempengaruhi pasar keuangan, termasuk termasuk harga emas. Surprise komponen terselisih antara data aktual dan ekspektasi analisis, sering memicu volatilitas harga yang signifikan dalam waktu singkat pasca pengumuman. Seperti contohnya itu, pada data ketenaga kerjaan yang lebih kuat dari ekspektasi menguatkan dolar Amerika Serikat, menekan harga emas. Dan sebaliknya, data yang lemah meningkatkan harga emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kuantitatif komponen laporan ketenaga kerjaan, NFP, revisi, tingkat pengangguran, terhadap harga emas menggunakan regresi OLS dan logistik. Bisa di next? Yang menjadi rumusan masalah pada kelompok kami ini ialah yang pertama, bagaimana pengaruh surplus komponen dari laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat, yaitu non-farm payrolls, revisi data, dan juga tingkat pengangguran terhadap perubahan harga emas di pasar spot, XA, AU, or USD. Dan yang kedua adalah bagaimana efektivitas model OLS dan regresi logistik dalam memprediksi arah pergerakan harga emas setelah rilis laporan ketenagakerjaan. Bisa di next? Yang tujuannya yaitu untuk menganalisa pengaruh komponen laporan ketenagakerjaan AS terhadap fluktuasi harga emas di pasar spot, dan juga mengevaluasi dan membandingkan kinerja model OLS dan regresi logistik dalam memprediksi arah perubahan harga emas pasca pengumuman ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Untuk dasar teori yang pertama, Ghost Portrait. Nah, Ghost Portrait ini apa sih? Ghost Portrait itu merupakan sebuah harga standar untuk satu troy ounce emas fisik di pasar global yang ditentukan melalui transaksi over the counter atau bisa kita singkat sebagai OTC dan derivatif seperti gold swap. London Bullion Market Association atau bisa kita singkat sebagai LBMA itu memainkan peran sentral dalam menetapkan harga emas melalui mekanisme pasar yang terorganisir. Faktor pengaruh utamanya itu yang tidak lain ialah nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, suku bunga, dan kondisi geopolitik menurut Simons 2018. Nah, emas sebagai safe haven aset yang sebelumnya sudah dijelaskan di latar belakang, itu cenderung naik saat terjadi ketidakpastian ekonomi atau gejolak pasar. Nah, studi ini menunjukkan adanya perilaku investor yang tidak rasional, seperti overreaction terhadap berita, menyebarkan deviasi antara harga spot dan forward, seperti itu. Di next. Lalu ada laporan ketenaga kerjaan AS. Nah, laporan ketenaga kerjaan AS ini diterbitkan bulanan oleh Bureau of Labor Statistics. Laporan ini merupakan indikator utama kondisi pasar tenaga kerja AS, yang komponen utamanya sebagai berikut: non-farm payrolls, atau bisa kita singkat sebagai NFP, yaitu jumlah pekerjaan baru di sektor non pertanian. Lalu ada tingkat pengangguran, yang dimana persentase tenaga kerja yang tidak bekerja, pertumbuhan upah per jam, yaitu indikator tekanan inflasi. Nah, laporan ini memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter Federal Reserve dan pergerakan pasar keuangan global. Yang lalu surprise komponen atau selisih antara data aktual dan ekspektasi menjadi fokus pasar, memicu volatilitas harga emas dan nilai tukar. Positif surprise atau data lebih baik menguatkan dolar Amerika Serikat, menekan harga emas. Negatif surprise melemahkan dolar dan juga meningkatkan harga emas. Jadi next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada surprise komponen, di mana surprise komponen ini adalah selisih antara nilai aktual dan ekspektasi pasar, di mana dengan rumus surprise sama dengan aktual dikurangi ekspektasi. Dalam laporan ketenagakerjaan,
Positive surprise atau NFP lebih tinggi dari ekspektasi, menguatkan dolar AS, meningkatkan imbal hasil obligasi, menurunkan harga emas. Negative surprise atau NFP lebih rendah, yaitu melemahkan dolar AS, mendorong kenaikan harga emas, dan komponen ini juga mencerminkan informasi baru yang belum terdiskon dalam harga pasar, memengaruhi volatilitas nilai tukar, suku bunga, dan juga harga komoditas. Analisis surprise komponen digunakan untuk memahami reaksi pasar terhadap pengumuman ekonomi, seperti suku bunga atau indeks saham. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ada regresi ordinary least squares. Metode statistik untuk mengukur hubungan linear antara variabel independen YI dan independen XI meminimalkan jumlah kuadrat residual dengan rumus YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Tujuannya menemukan estimasi beta 0 dan juga beta 1 yang meminimalkan S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk YI dikurangi beta 0 topi dikurangi beta 1 topi dikalikan XI dan semuanya itu dikuadratkan. Dengan estimasi koefisien beta 1 topi sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI sampai X bar dikalikan YI dikurang Y bar dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Dan juga B, beta 0 topi sama dengan Y bar dikurangi B1 topi dikali X bar. Asumsi klasik OLS, linearitas, homoskedastisitas, tidak ada autokorelasi atau multikolineritas, dan residual berdistribusi normal untuk hasil base linear unbiased estimator atau BLUE. Digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara laporan ketenagakerjaan dan perubahan harga emas. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya ada regresi logistik. Metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen biner. Misalnya harga emas naik atau turun. Model probabilitas kejadian dengan rumus peluang Y sama dengan 1 itu sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat minus dari beta 0 ditambah beta 1X. Untuk bentuk logitnya, bentuk logit dari P itu sama dengan ln dari P per 1 min P itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X. Digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga emas berdasarkan surprise komponen laporan ketenagakerjaan. Cocok untuk analisis ketika hasil bersifat kategorikal, memberikan probabilitas kejadian tertentu berdasarkan data historis. Bisa di next? Ada metrik evaluasi, di mana metrik evaluasi ini digunakan untuk menilai performa model prediktif menurut Bishop 2006. Lalu menurut Tarwat 2018 terdapat Confusion Matrix untuk mengukur kinerja klasifikasi. Di sini telah diberikan contoh confusion matrix dengan metrik utamanya itu ada akurasi, lalu ada precision, recall, dan juga ada F1 score. Bisa di next. Selanjutnya ada metode penelitian. Next. Metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami itu pertama dimulai dari studi literatur terlebih dahulu, lalu selanjutnya kami mengumpulkan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kami menganalisis data tersebut dan terakhir kelompok kami menarik kesimpulan. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Next. Ya, berikut disajikan rangkuman dari data laporan ketenagakerjaan AS yang dapat dilihat pada tabel 4.1 pada layar. Next. Eh, Data pada layar adalah rangkuman data aktual dan
dan data prediksi dari penggajian tenaga kerja non-pertanian AS dan tingkat pengangguran dari tahun 2011 hingga 2020. Dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2. Next. Selanjutnya itu reaksi gold spot rate terhadap laporan ketenaga kerjaan AS. Di sini kami menggunakan metode regresi linear berganda untuk kedua sampel menemukan hubungan antara variabel prediktor dan perubahan nilai tukar spot emas selama rilis situasi ketenaga kerjaan AS. Metode regresi linear berganda membantu penemuan koefisien yang relevan untuk setiap variabel prediktor, sehingga wajib untuk mencegah kemungkinan adanya multikolinearitas sebelum menerapkan regresi linear berganda untuk perubahan nilai tukar. Koefisien korelasi Pearson antara variabel prediktor dihitung dan ditunjukkan pada tabel 2 berikut, seperti pada di layar. Next. Nah, hasil analisis korelasi menunjukkan korelasi yang rendah antara variabel independen model yang mengindikasikan rendahnya kemungkinan terjadinya multikolinearitas dalam model regresi. Selain itu, untuk mencapai hasil yang kuat, variance inflation factor untuk variabel independen dari penelitian ini telah dipertimbangkan untuk menyimpulkan kemungkinan adanya multikolinearitas seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Nah, karena nilai variance inflation factor untuk semua variabel kurang lebih sama dengan 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada model OLS ini. Next. Nah, selanjutnya estimasi untuk perubahan nilai tukar kumulatif exchange akan dihitung menggunakan persamaan 2.4 sebagai berikut, yaitu exchange sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus epsilon T, di mana X1 adalah total non-farm surprise, X2 adalah employment surprise, dan X3 adalah revision. Hasil perhitungan residual error menggunakan regresi OLS divisualisasikan dalam bentuk scatter plot pada gambar 4.3. Next. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, namun distribusi residual yang disajikan pada grafik belum memberikan pemahaman yang akurat tentang variance residual. Untuk mengevaluasi masalah ini akan digunakan uji alternatif yang telah diterapkan pada model awal jika terjadi heterokeditasitas. Uji alternatif yang sesuai dengan evaluasi terhadap fenomena ini akan disajikan pada tabel 4.4. Next. Nah, berikut tabel 4.4-nya, yaitu uji Goldfeld-Quine, uji Birch-Pagan, dan uji White adalah 3 uji yang digunakan untuk menentukan heterokedasitas. Temuan dari uji ini menunjukkan bahwa tidak ada banyak bukti adanya heterokedasitas dalam model. Secara keseluruhan, temuan dari ketiga uji tersebut memiliki kesamaan yang menunjukkan bahwa keberadaan heterokedasitisitas ditolak. Next. Ya, selanjutnya itu hasil perhitungan regresi OLS. Ini masih gua nggak ya? Udah gua. Masih gua apa Lanjut siapa? ya. Udah. Bentar, gue bilang dulu. Eh, baik, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh, bentar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Syahrial izin melanjutkan tentang pembahasan soal hasil perhitungan regresi OLS yang dapat dilihat
sepenuhnya pada tabel 4.5, yaitu hasil estimasi model OLS yang meliputi berbagai variabel dari hasil eh, data yang ada, lalu juga terhadap uji statistik dan lain sebagainya. Lalu untuk kesimpulannya ataupun hasilnya adalah statistik menunjukkan bahwa kejutan ketenagakerjaan yang positif melemahkan harga emas atau gold, konsisten dengan penelitian sebelumnya dan hipotesis penelitian ini. Selain itu, koefisien menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap variabel prediktor. Hasil uji Wald pada tingkat 5% dapat disimpulkan bahwa koefisien kejutan ketenagakerjaan secara signifikan lebih besar daripada koefisien revisi ketenagakerjaan dan kejutan pengangguran, yang mengindikasikan bahwa kejutan ketenagakerjaan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan revisi ketenagakerjaan dan kejutan pengangguran terhadap perubahan nilai tukar. Lalu selanjutnya pada tabel 4.6 ini adalah hasil regresi OLS untuk setiap interval kumulatif dari setiap variabel yang terdapat pada laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat. Nah, intinya pada tahap ini telah ditunjukkan bahwa gold spot rate bereaksi negatif terhadap status positif laporan ketenagakerjaan, terutama pada judul pengumuman dan fitur-fitur lain yang disertakan dalam pengumuman yang memberikan informasi tambahan terkait pengumuman tersebut. Lalu juga selanjutnya pada tabel 4.7 bahwa menunjukkan hasil dari model setelah dilakukan cek hubungan kelinearitasan variabel dengan target, yaitu menggunakan regresi logistik. Dan untuk hasilnya sendiri tadi menggunakan metrik evaluasi ada akurasi, presisi, recall, dan juga skor F1 atau F1 score itu menunjukkan hasil yang signifikan baik begitu untuk modelnya. Dan secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa metode regresi logistik dapat digunakan untuk meramalkan bagaimana pengumuman ekonomi akan mempengaruhi gold spot rate untuk meningkatkan ketepatan model dan memiliki variabel-variabel tambahan yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan gitu. Selanjutnya adalah penutup. Yang dapat disimpulkan daripada penelitian ini adalah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat, khususnya non-farm payrolls, memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan harga emas di pasar spot. Kejutan negatif atau data lebih buruk dari ekspektasi itu meningkatkan harga emas, sedangkan kejutan positif itu menurunkan harga emas, terutama dalam 30 menit pasca pengumuman. Pasar menunjukkan efisiensi tinggi dengan reaksi cepat terhadap informasi baru, sesuai dengan efisien market hypothesis. Model regresi logistik itu menunjukkan performa baik dengan akurasi 71,11% dan F1 score 0,8 atau kalau dipresentasikan jadi 80% dalam memprediksi arah pergerakan harga emas. Lalu untuk sarannya adalah dapat menerapkan metode machine learning seperti pohon keputusan atau jaringan saraf untuk analisis linearitas dan prediksi yang lebih akurat, menyelidiki variabel tambahan misalnya seperti suku bunga, inflasi, dan lain-lain yang mempengaruhi harga emas untuk model yang lebih komprehensif. Lalu juga dapat memperluas periode data di luar 20 November 2020 untuk menangkap dinamika pasar yang lebih baru dan meningkatkan robustness analisis. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 tentang analisis laporan ketenagakerjaan yang mempengaruhi gold spot rate. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.